Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dari dunia ini sehingga ketika kita pindah meninggalkan dunia, bekalnya mampu dibawa? Kan yakin kita akan pulang. Sekarang kita di sini dunia. Pindah kemana nanti? Ke waiting room. Namanya kubur, sifatnya barzakh. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Dari sini nanti terakhir kemana? Ke akhirat. Ya, ada tak di ujungnya. Ingat, ada akhir, ada akhirat. Kalau ada tak di ujungnya, berarti itu ujung sesuatu yang tidak ada awalnya lagi setelah itu. Jadi kalau kita berada di satu tempat, ini ujung yang gak ada awalnya lagi setelah itu, maka disebut dengan akhirat namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah nyampe sini, kalau di sini kita bahagia, bahagia selamanya karena gak ada lagi setelah itu alam. Tapi kalau di situ fakir, fakir selamanya. Waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan kubur atau sifatnya disebut dengan barzakh. Sekarang apa yang mau saya sampaikan? Pelan-pelan. Kita sekarang ada di dunia, tepatnya di Al-Irsyad, kan? Di Masjid Al-Irsyad, di wilayah apa namanya ini? Ampel namanya. Baik. Yang dari Sidoarjo ada? Yang dari Malang ada? Ada. Yang dari luar Surabaya ada? Ada. Bahkan yang dari luar Indonesia ada? Ada. Boleh jadi yang terhubung banyak dari sini di Zoom, di YouTube, bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari Amerika, mungkin Saudi, mungkin Jepang dan sebagainya. Pertanyaan saya, semua masuk dunia atau tidak? Masuk. Perhatikan pelan-pelan, pelan-pelan. Anda dari Sidoarjo misalnya, datang ke Ampel ke sini. Kalau nggak ada bekal bisa datang nggak? Nggak bisa. Anda dari Ampel mau ke Jakarta, nggak ada bekal, bisa berangkat nggak? Tidak. Baik. Toilet di Ampel dengan toilet di Kampung Rambutan sama nggak? Bayarnya sama nggak? Kalau dari Indonesia mau ke Malaysia, bekalnya sama nggak? Maaf. Uangnya bentuknya sama nggak? Beda. Kalau ke Amerika, sama nggak uangnya? Mata uangnya sama nggak? Antar dunia saja, bekalnya sudah beda. Antar dunia. Sekarang Anda mau pindah, meninggalkan dunia, masa bekalnya sama? Paham nggak sampai sini? Kita mau sini pergi ke Malaysia, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Swiss, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Tukar dulu ke mata uang setempat, baru digunakan. Artinya bekalnya udah beda. Anda mau ke Singapura, pakai hukum Surabaya, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Anda meninggalkan dunia, inter dunia saja, antar dunia, bekalnya sudah beda. Hukumnya sudah tidak sama. Sekarang Anda melogikakan pindah keluar dunia, pengen sama bekalnya, ya jelas beda. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dari dunia ini, sehingga ketika kita pindah meninggalkan dunia, bekalnya mampu dibawa? Kan yakin kita akan pulang. Tuh wajahnya CM semua, calon meninggal. Sama dengan ini kan? Meninggal itu sudah pasti. Meninggalkan dunia itu pasti. Tapi yang belum pasti itu bekalnya siap gak? Udah siapin atau belum? Anda mau kesini aja, lihat flyer, ada taklim, ada tabligh akbar. Persiapan sudah 2 hari. Siapkan waktunya, siapkan bekalnya, perjalanan naik apa, sampai di masjid jam berapa, rebutan saf tempat yang mana, siapkan kapasitas handphone untuk online sendiri. Ya, sekarang kita ingin meninggalkan tempat yang jauh dari sini, bekalnya apa? Maka diinformasikanlah, berbahagialah kita sebagai muslim. Allah telah informasikan dalam Al-Quran ketika pindah kehidupan kita dari dunia mau pindah ke akhirat, maka bekal yang pertama kali menentukan adalah 1, imannya. Ini poinnya. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Jadi nanti inti bekal untuk dibawa pulang menuju akhirat itu 1, yang pertama itu imannya.
Ini yang paling pertama. Karena itu orang-orang yang pulang tidak membawa iman dalam pandangan kita umat Islam, ketika dia pulang tidak membawa bekal iman, maka disebutkan oleh Quran dia pulang membawa kerugian. Quran surah ayat 103, Quran surah 103, perhatikan kalimatnya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada semua manusia yang berkegiatan, beraktivitas, makan, minum, kerja, belajar dan sebagainya. Kata Al-Quran, wal 'asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Silakan beraktivitas. Tapi ada orang yang saat beraktivitas itu, semua aktivitasnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi cuma dunia saja. Dia makan, betul kenyang. Dia minum, hausnya hilang. Itu kan sifat dunia. Anda makan, fungsi makanan menghilangkan lapar, itu sifat dunia. Anda minum, fungsi minuman menghilangkan haus, itu sifat dunia. Anda berpakaian, fungsi pakaian apa? Melindungi diri, menutup aurat, tampil baik, itu fungsi dunia. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, apakah yang menjadi fungsi dunia itu punya bekal untuk pulang ke akhirat? Kata Allah, belum tentu. Ada orang yang ketika makan, makannya punya nilai di hadapan Allah. Kapan makan itu punya nilai di hadapan Allah? Illalladzina amanu. Ini poinnya. Kecuali orang yang mengisi aktivitasnya, memanfaatkan waktu itu pertama dengan imannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin akan dihisab. Kata Nabi, imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Jadi singkatnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, maka akan dituntunlah semua pekerjaan kita dengan imannya. Saat iman menuntun pekerjaan, pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah nama amal menjadi sholih. Saya ulang. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah amal menjadi apa? Amal saleh.